Aku habisin tabungan setahun buat beli mobil. Bangsat. Ih. Yunshen, aku suka kamu dari dulu. Kita pacaran, yuk. Maaf, aku nggak pacaran, dan aku nggak tertarik sama cewek. Tapi kita kan cocok banget. Kenapa nggak bisa? Jangan-jangan, di hatimu udah ada orang lain. Ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat balas dendam mantan? Mantan pacar. Katanya nggak pacaran? Kamu benar-benar pria brengsek. Bukan, aku tidak mengenalnya. Orang jelek. Apa yang kamu lakukan di dalam mobilku? Mobilmu? Maaf sekali, mobilmu. Persis sama dengan mobil mantan pacarku. Aku tidak perhatikan plat nomornya, maaf sekali maaf. Sungguh saya minta maaf. Sudahlah, kamu cari cara saja untuk membersihkannya sampai bersih. Oke, saya mengerti. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan apapun, hanya saja sebagai ibu hamil. Harus hati-hati jika dilakukan olahraga. Ibu hamil? Iyalah, istrimu hamil kok kamu tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Ah? Bukan, aku bukan suaminya. Bukannya Anda ayah dari bayi ini? Tentu saja bukan. Apa kelihatan aku seperti orang yang sudah punya anak? Lagi pula aku adalah orang yang tidak ingin menikah, paling benci sama anak kecil. Nak, kakek mau menjodohkanmu. Cepet pulang. Karena kamu sudah sadar, aku pergi dulu, di sini. Ada kontakku, kamu tambahkan aku sendiri ya. Nanti setelah mobil dicuci, aku akan kirimkan biayanya ke kamu. Oke. Sungguh saya minta maaf sekali. Nyonya Si, saat ini kondisi janin sangat stabil. Anda bisa memberitahukan kabar baik ini ke keluarga. Keluarga? Xiaoye, Yo Yuan orang itu tidak bisa diandalkan. Ibu tidak salah menilai orang. Aduh Bu. Yo Yuan dia baik banget sama aku. Sepanjang hidupku, aku hanya mau menikah dengannya, tidak mau yang lain. Xiaoye. Bu. Aku salah. Dokter Liu, besok aku mau menggugurkan kandungannya. Bu. Ayo kemari. Soal kehamilan ini, jangan sampai ibu tahu sama sekali. Kenapa kamu melamun terus sih? Tidak apa-apa. Kamu sama pacarmu itu, akhir-akhir ini baik-baik saja. Sudah putus. Emu Chuan. Ibu Sie, kok dia datang ke sini? Bibi. Apa yang kamu lakukan? Bibi, jika Bibi terus bertindak semena-mena, saya akan hubungi polisi. Kamu hubungi saja polisi. Putriku baru hamil, tapi kamu langsung putus dengannya. Justru saya yang belum hubungi polisi. Hamil, ya? Bibi, saya tidak tahu Siria hamil. Dia tidak memberitahu saya. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya sudah tahu kamu bukanlah orang baik. Ini satu-satunya putri kesayangan saya. Beraninya kamu menyakitinya. Hari ini saya pastikan akan menghancurkanmu. Hei, berhenti Bibi, tenanglah. Saya akan telepon sekarang. Tanya jelasnya, oke?
Nyonya Si, Dr. Liu akan segera datang. Silakan lihat terlebih dahulu catatan peraturannya. Oke, terima kasih. Halo, Xiao Ye, apakah kamu sedang hamil? bagaimana dia bisa tahu? Ya, Astaga, apakah Menerio benar-benar selingkuh? tapi tenang saja, aku tidak akan biarkan dia mengganggumu. Masalah dengan Ansia itu, aku sekarang sedang di rumah sakit. Xiao Ye, kenapa kamu berada di rumah sakit? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan, Si? Bu. Aku sebenarnya ingin memberitahu kamu nanti setelah beberapa waktu. Nanti? Nanti bayinya sudah tidak ada. Aku pikir Bu akan marah. Kamu hamil, dia juga yang salah. Buat apa aku marah padamu? Xiao Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu hamil? Apa gunanya aku memberitahu kamu? Yo Emu Chuan, jangan kamu tinggal di sini. Dan pura-pura peduli padaku. Aku benar-benar merasa mual melihatmu. Hari ini ibumu datang membuat keributan di kantorku. Sekarang semua orang mengira aku adalah orang jahat yang meninggalkan wanita hamil. Katakanlah, jika aku tahu sejak awal kamu mengandung anakku. Siapa bilang anak ini milikmu? Apa? Xiao Ye, kata-kata itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiao Ye, jangan bercanda. Selama bertahun-tahun dia selalu bersamaku, tidak pernah jauh sedikit pun. Jika anak ini bukan milikku, siapa lagi? Ini milikku. Akulah ayah dari anak ini. Apa kamu punya masalah? Apa yang terjadi dengan ini? Tidak mungkin. Dia setiap hari selalu bersamaku. Bagaimana bisa ada waktu untuk selingkuh? Aku setiap hari mengikutimu, tapi itu tidak menghalangi. Aku mempersiapkan pengalaman untuk wanita lain. Kamu. Aku bilang saja kemarin di hotel, kenapa kamu sama sekali tidak sedih? Ternyata kamu sendiri sudah selingkuh duluan. Masih pura-pura jadi korban di sini. Cari hiburan psikologis? Kamu punya hak untuk membuatku sakit hati. Aku juga punya kemampuan untuk membuatmu menyesal. Bagaimana, Yo Emu Chuan? Topi hijau ini, kamu pakai nyaman tidak? Xie, kali ini aku kalah olehmu. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Hati-hati di jalan. Ibu, Kalian berdua, ikut aku pulang. Bangsat, sejak awal membawa kamu dan ibumu ke keluargaku adalah kesalahan. Selain mempermalukan keluargaku, tidak bisa apa-apa. Wanita di mobil ini aku tidak kenal. Jangan berkelit lagi, agar kamu tidak mengulangi hal serupa. Tidak lagi mempengaruhi keluargaku, aku putuskan, minggu depan kamu menikah. Ini adalah putri keluargaan, Nona Ansia. Aku sudah berdiskusi dengan keluargaan. Sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak mau menikah. Mau menikah, kamu saja yang menikah. Lihat, dulu sudah kukatakan. Anak yang hamil duluan sebelum nikah ini, tidak bisa dijinakkan. Sekarang bagaimana? Baik, kamu tidak mau menikah ya? Kalau tidak mau menikah, kamu dan ibumu, keluar dari keluargaku. Ayah. Jangan sampai karena aku membuat ibu ikut terseret. Aku mengerti. Gu Yunshen, calon pernikahanmu. Hanya bisa aku. Apa? Ada wanita lain? Dan tidak boleh diberitahu kakek Gu. Wanita ini hamil anak keluarga Gu. Harus dikuasai Gu Yunshen dulu. Iya, kakek Gu, mungkin. Kakak Yunshen sudah punya wanita yang disukai. Kalau begitu, aku tidak usah menikah dengan kakak Yunshen. Omong kosong. Aku sudah janji pada ayahmu untuk merawatmu dengan baik. Lagi pula keturunan keluargaku, bagaimana bisa? Bersama dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Begini saja, pernikahanmu dengan Yunshen. Besok langsung diurus. Kamu keterlaluan. ibu. Bibi, sebenarnya hari ini. Ganti pacar secantik ini, kok malah gak bilang-bilang? Maksudnya apa ini? Anak muda ini, dari pandangan pertama aku udah suka nih. Dibandingkan dengan Yo Emi Chuan itu. Kelihatannya jauh lebih bisa diandalkan. Namanya siapa? Gu Yunshen. Namanya juga bagus, Yunshen. Sekarang kamu sama Xie udah punya anak. Terus kamu rencananya kapan mau nikah? Ibu,
Urusan pernikahan kan besar. Masa bisa sembarangan ditentukan? Yang Master, Tuan bilang pernikahan Anda dengan Nona Ansia dimajuin ke besok. Yunshen, gimana menurutmu? Hah? Xie udah gak muda lagi, sekarang lagi hamil pula. Kapan rencananya buru-buru urus pernikahannya? Ini, Bibi, aku masih ada urusan mendesak di rumah. Aku duluan ya. Ah, agak kelewatan aktingnya. Bagus sih, Yunshen. Anak ini kok belum pulang-pulang. Kakak Yunshen, kamu datang. Kakekku lagi bantu aku lihat-lihat gaun pengantin. Lihat dong. Kenapa tanggal pernikahan dimajuin ke besok? Jangan kira aku gak tahu apa yang kamu lakuin di luar. Apa? Aku kasih tahu, di keluargaku udah cukup ada satu yang hamil duluan. Anak yang lahir aja cukup, soal cewek-cewek lain. Kamu urus sendiri, HMPH. Aku besok nikah, jangan telepon aku lagi. Satu mau nikah. Satu lagi hamil. Kalian anggap aku Yoem Yuchuan ini apa? Anak ini, gimana dong? Aku di bawah rumahmu, ada perlu minta tolong. Urusan apa sih? Malam-malam cari aku. Aku besok nikah. Bisa gak kamu datang rampas pengantinnya? Apa? Kenapa aku yang harus rampas pengantin? Sekarang Bibi ngira, aku bapaknya anak itu. Kalau aku nikah, nanti gimana kamu jelasin ke Bibi? Aku juga gak rencananya nutupin terus-terusan kok. Selamat menempuh hidup baru. Ibu, malam-malam gini kok belum tidur? Ngapain? Aduh, aku baru aja ngobrol sama om dan tantemu. Kamu dapat pacar yang sangat baik. Besok mereka akan datang menemuiku untuk membicarakan pernikahanmu. Besok. Kalau sekarang aku beritahu ibu, sebenarnya dia bukan pacarku. Dia pasti akan sangat kecewa, ya. Aku menikah besok, maukah kamu datang untuk merampas pernikahanku? Apakah aku benar-benar harus pergi merampas pernikahan? Nona An, pernikahan akan dimulai dalam 10 menit. Nanti ada sesi ayah pengantin perempuan. Secara pribadi menyerahkan putrinya kepada pengantin pria. Apakah ayahnya sudah sampai? Wah, ayahnya ada di luar negeri. Nanti aku saja yang melakukannya. Oh, baiklah, oke. Ansia. Keluarlah. Wah, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Satu orang saja tidak bisa kalian tahan. Cepat usir dia. Jangan bergerak. Ansia, jangan hanya duduk diam di sana. Beranikah kamu beritahu mereka apa hubunganku denganmu? Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Yoem Yuchuan. Hari ini adalah hari bahagiaku. Jangan berulah seperti orang gila di sini, membuat keributan. Untukmu, aku meninggalkan pacar yang sudah bertahun-tahun bersamaku. Beginikah caramu memperlakukanku? Kau mempermainkanku, ya? Baiklah, hari ini, pernikahan ini jangan kau harap bisa terjadi. Hei, apa yang kau lakukan? Wah, hei, apa yang kau lakukan? Wah, jangan berulah lagi, pergi. Ibu. Upacara pernikahan Tuan Yunshen dengan Nona Ansia. Sekarang dimulai. Pernikahan sudah dimulai. Sekarang apa yang harus dilakukan pengantin perempuan? Selanjutnya, mari kita sambut kedatangan pengantin perempuan. Mana orangnya? Sepertinya. Yoem Yuchuan membuat keributan yang cukup besar. Ya.
Aneh, bukankah dikatakan padaku, hari ini ibu akan masuk bersamanya? Yo Emu Chuan, hari ini, selama aku masih hidup, pernikahan ini sama sekali tidak akan kubatalkan. Cepat bawa ibuku ke rumah sakit. Jika ada sedikit saja masalah padanya, kita bertemu di kantor polisi. Hei, pengantin perempuan menikah, kenapa keluargaan tidak ada satupun yang datang? Katanya, dia yang bergegas ingin menikah ke sini. Seperti pepatah, sang dewi datang di jembatan Yulan. Pengantin perempuan mengenakan gaun pengantin putih, berjalan menghampiri kita. Guyun Shen, selamat menempuh hidup baru. Kepada pengantin perempuan, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Gunshen sebagai suamimu? Baik dalam suka maupun duka, untuk menemani seumur hidup? Aku mau. Silakan pengantin pria, apakah kamu bersedia mengambil Nona Ansia sebagai istri? Tua atau muda, bersama selamanya? Aku. Aku tidak setuju. Guyun Shen, kamu tidak mau anakmu lagi? Anak? Kapan tuan mudaku punya anak? Sudah jelas, pasti hamil tidak sengaja. Sekarang datang minta tanggung jawab Tuan Gu. Keluarga Gu bakal jadi bahan tertawaan. Satpam mana? Kenapa sembarangan masuk? Cepat usir dia keluar. Coba sentuh aku. Kalau ada apa-apa dengan anak di kandunganku. Siapa yang berani tanggung jawab? Pergi. Yun Shen, Kalau hari ini, kamu berani tinggalkan pernikahan ini. Jangan bilang lagi kamu cucuku. Yun Shen, Lihat, ini hasil didikan kalian berdua. Memalukan keluarga Gu. Ayah, sekarang kamu baru tahu. Rasanya waktu kamu bawa wanita hamil pulang. Aku beri 3 hari. Cari wanita itu dan singkirkan anaknya. Atau jangan pulang lagi. Ayah. Kata dokter, tante baik-baik saja. Bisa pulang dalam beberapa hari. keluar. Ansia, sikapmu ini maksudnya apa? Bahkan kalau aku yang dorong ibumu, kamu diam-diam nikah di belakangku. Aku suruh kamu keluar. Kenapa marah besar? Ada masalah di pernikahan? Guyun Shen kabur. Apa? Semua urusan keluarga Gu. Ditentukan kakek Gu. Masa Guyun Shen berani kabur? Di pernikahan ada wanita bilang, hamil anak Guyun Shen. Guyun Shen langsung ikut dia pergi. Seperti yang kalian mau. Aku jadi bahan tertawaan semua orang. Kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak mau menikah dengan Guyun Shen. Aku lelah jadi pion kalian. Coba bilang tidak mau lagi. Tidak mau. Dulu karena persaingan bisnis. Kalian pisahkan aku dari Guyun Shen. Sekarang harta keluarga sudah habis, kalian menyuruhku menikah untuk menukar lagi. Aku tidak mau menikah. Wahai gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan itu? Kalau kamu tidak mau menikah ke sana, parahnya aku dan ayahmu harus masuk penjara. Kamu tega melihat orang tuamu ditangkap, kan? Apa? Wanita itu dari mana sih? Penampilannya bagaimana? Apakah lebih cantik dari kamu? Kelihatannya kayak nggak sih? Dia menutupi wajah, aku tidak melihatnya. Jangan khawatir nak, apakah anak itu benar miliknya? Masih belum tentu kok. Selama mereka belum menikah, kita kan. Masih ada kesempatan. Menikah? Iya, Bu, apa ini tidak terlalu cepat? cepat apa cepat? Anak sudah ada kok masih bilang cepat. Atau apakah? Kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap seluruh keluargaku? Bukan? Tidak. Ah bu, apa? Kamu sedang bawa perut besar. Besok paman dan keluarganya datang lihat, tidak mungkin kita memberitahu mereka bahwa kalian belum menikah. Dibilang keluar orang akan menertawakan kita kan? Yun Shen, bagaimana menurutmu? Menurutku. Halo Bu. Kamu masih ingat punya ibu seperti aku ya? Besok bawa cewek itu ke sini, biar aku lihat. Oke, aku tahu.
Aku akan menikah dengan Xie. Benarkah? Benar Tante, tadi telepon dari ibuku. Kata dia besok mau ketemu dia. Ketemu orang tua? Ini, apakah orang tuamu terbuka pikirannya? Mereka tidak akan karena Xiaoye belum menikah. Sudah hamil, terus memberinya wajah buruk kan? Tenang saja Tante, karena aku sendiri juga anak yang lahir dari hubungan sebelum menikah. Yunshen sekarang sudah berubah, mulai menyembunyikan banyak hal dari kita. Anak sudah besar, punya sedikit rahasia itu wajar kok. Ya, kamu jangan bilang begini. Yunshen lari dari pernikahan di lokasi hari ini. Itu sungguh memiliki gaya seperti aku dulu demi kamu yang sedang hamil. Lari dari rumah loh. Hahaha. Kamu masih tertawa. Ayah sampai sekarang karena aku hamil sebelum menikah. Hamilkan Yunshen. Tidak pernah memberi kita wajah baik. Memaksa Yunshen tinggal di luar setiap hari. Sekarang Yunshen juga lagi. Saya katakan dulu, kalau anak itu hari ini adalah anak Yunshen. Bagaimanapun juga aku harus menjaganya. Apa yang kamu bicarakan ini? Anak ini bukan anak Yunshen. Lalu siapa lagi? Sekarang ada pria mana? Yang bodoh mau mengurus anak orang lain? Ini. Aku malah berpikir, jangan-jangan dia untuk menghindari pernikahan. Sembarangan cari orang pura-pura hamil. Tidur dulu, urusan sisanya. Tunggu besok ketemu Yunshen. Pasti akan tahu, ya? Kamu yang kemarin merampas pernikahan itu? Dia namanya Xie. Kemarin di atas panggung, perutnya sudah sebesar itu, ini. Tante, aku supaya berhasil merampas pernikahan, jadi pakai yang palsu, sebenarnya belum beberapa minggu. Jadi tidak terlalu kelihatan. Anak ini, pasti anak Yunshen. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan anakku, siapa lagi? Siapa tahu, jangan-jangan kamu sembarangan cari wanita hamil. Untuk menutup mulut kakek yang menyuruhmu menikah. Mana mungkin? Kalau begitu katakan, anak ini dari mana? Kami, di Bar. Bar? Ah, iya, bar. Aduh Tante, Yunshen dia padaku. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama, mati-matian mau bersama saya. Suatu hari di bar, kami dalam keadaan mabuk lalu. One night stand, kalian. Bu, bagaimanapun juga, perasaan kami tulus. Iya Tante. Dulu dengar Yunshen mau menikah. Saya semalaman tidak bisa tidur. Kalau tidak ada Yunshen, saya tidak tahu apakah masih bisa hidup. Sudah, jangan akting lagi. Aku tentu setuju kalian menikah. Asal kalian berdua saling mencinta, bagaimana dengan kakekmu? Aku dan ayahmu akan menenangkannya dulu. Tahap ini adalah mempercepat pernikahan kalian berdua. Bagaimana mempercepatnya? Pernikahan, lebih baik ikuti pendapat anak-anak. Lagi pula itu urusan mereka sendiri. Karena hal ini agak mendadak, aku pikir pernikahan. Sementara tidak usah diadakan, tunggu anak lahir baru diurus. Bagaimana menurut keluarga? Ah, saya tidak keberatan, tapi besok biar mereka urus surat nikah dulu. Tidak, Bu. Pernikahan aja belum diadakan. Kenapa buru-buru banget sih? Iya ya. Masa nggak buru-buru? Kalau nggak cepet-cepet urus surat nikah. Nanti ditungguin kakeknya suruh nikahin Ansia? Gimana dong? Kalau udah punya surat nikah, nggak bisa pura-pura jadi suami istri lagi. Gimana lagi? Setuju dulu, nanti lihat situasi. Cari cara buat ngeles. Kalian jangan-jangan lagi bohongin kita? Nah, yo, enggak kok. Ya udah gitu aja. Besok kalian urus surat nikah. Orang tua setuju kan? Tentu setuju. Kalau gitu, aku sama Yunshen. Nggak ganggu kalian lagi deh. Iya. Yunshen Xie kan keluarganya nggak mampu. Sekarang lagi hamil anakmu, beban makin berat. Jangan sampai kau sia-siakan dia. Tapi, anak ini bukan punyaku. Aku ngerti. Abis pulang, ibumu ngomong apa-apa lagi nggak? Enggak, cuma bilang jangan sia-siain kamu. Tapi besok gimana? Masa kita benar-benar urus surat nikah? Enggak mungkin lah. Kita pura-pura aja pergi. Terus bilang antriannya penuh, ditunda aja. Oke. Bu, ngapain ikut? Liatin kalian urus surat nikah. Wah, cocok banget ya. Iya, Yunshen Xie. Wah, namanya juga cocok. Gimana-gimana?
Tenang, tenang. Pasti ada caranya. Aku mikir dulu. Dapat ide. Bu, KTP aku ketinggalan. Kayaknya hari ini nggak bisa. Ayo pulang. Lah, pakai KTP elektronik juga bisa kok. Anak ini pelupa banget. Cepetan. Bu, aku lupa bawa kakak. Hah? Urus nikah udah nggak pakai kakak dari dulu. Anak muda sekarang nggak pernah buka internet ya? Aduh, hampir aja. Tapi dari sisi lain, mereka berdua lupa bawa barang aja barengan. Bener-bener. Jodoh yang ditakdirkan. Hahaha, bener banget. Datang nih. Sekarang gimana? Aku juga nggak tahu. Ngobrol apa sih? Cepetan foto terus urus surat nikah. Bu, kita lagi ngobrol berdua aja. Urus aja dulu. Nanti pas mereka nggak ada, kita ambil surat nikah terus cerai. Ayo pasangan baru, lihat ke sini. Siap? Setelah urusan sertifikat selesai, hati jadi lebih tenang. Iya ya, lalu? Tinggal nunggu anak lahir, terus langsung gelar pernikahan. Kalian kok cuma urus sertifikat aja? Mukanya cemberut gitu? Nggak kok, nggak. Kami berdua kan memang udah manis-manis. Urus sertifikat buat kami MAH bukan apa-apa. Iya betul. Karena mertua udah datang, rumah buat pengantin udah aku beli. Suruh mereka pindah ke sana aja akhir-akhir ini. Jangan. Kenapa? Kalian kan udah nikah. Tinggal barengkan wajar. Iya benar. Kalian kok nutup-nutupi gini? Jangan-jangan ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari kami? Nggak ada. Tinggal. Aku yang hilang. Kalau gitu, besok langsung pindah. Di dalam udah lengkap semuanya. Kalian juga nggak perlu siapin apa-apa. Sungguh malu banget. Dengan kondisi kalian yang bagus gini, aku malah terus mikir, kalau nikah, mahar berapa yang pas. Soalnya kamu juga pasti lihat, aku sebenarnya nggak apa-apa. Nggak usah pusingin itu. Soalnya kan, Yunshen kita yang salah duluan. Ini semua kewajiban kami. Mau banyak atau sedikit uangnya. Itu wujud kasih sayang ibu ke anaknya. Yang penting mereka bahagia aja. Aku nggak mau tinggal bareng. Kamu pikir aku mau? Kalau sekarang kita tolak, mereka pasti curiga. Tahan dulu susahnya. Nanti pas mereka nggak awasin kita, baru pisah tempat tinggal. Kakek buyut. Ansia, kakek minta maaf banget. Kamu sampai harus menahan sakit hati. Nggak apa-apa. Kalau aja dulu, aku nggak nyakitin Gu Yunshen. Sekarang dia pasti nggak bakal perlakuin aku kayak gini. Cuma acaranya yang rusak. Tapi pertunangan kita berdua masih tetap. Tunang aja, selama kakek masih hidup. Dia nggak bakal nikah sama cewek lain. Di hati kakek, cucu menantu cuma kamu. Ayah? Ayah tahu kamu nggak mau ngomong sama ayah. Kamu duduk aja, dengerin ayah. Yunshen udah ketemu. Aku udah bersin sama keluarganya. Mereka berdua udah urus sertifikat, sekarang tinggal bareng. Kurang ajar. Di matamu masih ada nggak sih aku sebagai kepala keluarga? Betapapun marahmu, hal ini sudah aku lakukan. Pergi. Kalian sudah tinggal bersama. Secepat itu? Gimana penampilan cowok itu? Ganteng nggak? Badannya oke nggak? Kerja apa dia? Yang paling penting, punya banyak uang nggak? Aduh, kami cuma nikah kontrak kok. Pokoknya setelah anak lahir, cari alasan untuk cerai. Anak dari brengsek itu lahir, buat apa kamu simpan sih? Apa itu anak dia? Ini anakku sendiri. Aduh, aku tahu kok, kamu nggak mau ngelepasin. Tapi kamu cewek hamil sendirian, nanti kamu cari kerja gimana? Nikah dan hidup nanti, apa yang kamu lakukan? Sinyu, gimana ibuku? Beliau juga membesarkanku sendirian, aku yakin. Aku juga bisa. Ini beda loh. Siapa itu?
Yang merusak pernikahanku tapi nggak kenal siapa aku? Merusak pernikahan? Rupanya, soal ngerebut pengantin, kamu juga nggak cerita ke orang lain ya? Kamu juga malu buat ngomongin kan? Sinyu. Kamu keluar dulu ya. Kamu nggak mau bilang maaf sedikit pun ke aku? Kenapa aku harus minta maaf ke kamu? Kamu pernah tanya nggak apa Yunshen mau nikah sama kamu? Hubungan kami kan pernikahan politik keluarga. Suka atau tidak antara aku dan dia nggak penting. Justru kamu. Diam-diam hamil anak dia. Kamu benar-benar pikir keluargaku itu mudah dimasuki? Kamu harus banget nikah sama Yunshen? Apa maksudmu? Kamu tahu keluarga mereka seperti apa? Kamu tinggal di lingkungan seperti ini selamanya. Tiba-tiba pindah ke tempat lain, nggak merasa aneh apa? Lepaskan anakmu itu. Menantu, setelah kamu ke keluarga kami. Xiaoye dari keluarga kami, semuanya bergantung padamu ya. Mengerti. Kalau sampai Xiaoye ku dapat sedikit pun masalah, lihat bagaimana aku menghukummu. Bibi, rumah kami kagak jauh-jauh banget. Kenapa kayak mau perpisahan selamanya sih? MA. Cepat naik mobil aja. Nanti keburu macet. Wah. Kan bukan nikah beneran, sampai bibi keluar uang banyak. Beli rumah sebesar ini, aku nggak enak banget. Santai saja. Setelah kita bercerai nanti, rumah ini masih bisa kuberikan padamu. Nggak perlu juga. Kok cuma ada satu kamar? Gimana tidurnya? Kamu lagi hamil? Kamu tidur di kasur saja. Aku tidur di sofa di luar. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau kuperlihatkan padamu. Apa itu? Perjanjian hidup bersama. Pertama, tidak saling mencampuri kehidupan masing-masing. Artinya, kita tinggal serumah, tapi semua tetap berjalan seperti biasa. Kedua, saling membereskan barang dan sampah sendiri. Jangan sampai menimbulkan bau. Aku punya kebiasaan bersih-bersih. Ketiga, masa berlaku perjanjian ini 3 bulan. Setelah 3 bulan, harus berakhir. Kenapa cuma 3 bulan? Bukannya sudah janji, tunggu sampai anak lahir? Begitu anak lahir, hambatan untuk kita berpisah akan semakin besar. Setelah 3 bulan, perutmu sudah membesar. Kita bisa berpisah dengan alasan tidak cocok. Tenang saja. Aku tetap akan menjamin kehidupan kalian. Kamu, meskipun ini cuma pura-pura. Perjanjianmu ini terlalu kejam. Pura-pura apa? Kalian lagi ngapain? Barusan bilang apa? Beneran atau pura-pura? Bu, kami lagi kasih nama untuk anak kami nanti. Hari ini kalian baru pindah, pasti belum makan siang. Aku masak sedikit, sekalian bawa bunga untuk kalian. Aku lihat, ditaruh di mana ya? Kamu lagi makan apa yang enak? Ayam telur. Makan telur aja kok aneh banget. Nanti, kalau ada makanan enak, harus dipikirkan Xie dulu. Mengerti? Aku duluan ya. Hampir ketahuan. Suruh kamu belajar gaya bos di drama pendek. Sudahlah, cobain masakan Tanta. Kok kamu nggak makan sama sekali? Kalau aku makan, porsimu nggak cukup. Ngomong-ngomong, kalau Tante tahu, anak yang kukandung bukan anakmu, tahu kita selama ini bohong padanya. Apa nggak marah? Tentu saja. Wah, gimana dong? Gimana lagi? Tentu saja jangan sampai dia tahu. Aduh, aku cuma izin setengah hari. Sekarang bakal telat. Piringnya biarin aja, nanti aku cuci sendiri. Barangku di mana ya? Xie, kamu kesini dulu. Manajer, Anda cari aku? Ada apa? Xie,
Isi formulir ini. Kenapa? Harus saya jelaskan dengan jelas ya? Ada yang lapor ke saya bahwa kamu sedang hamil. Perusahaan kita sedang dalam masa perkembangan, ada peraturan yang menetapkan tidak menerima karyawan yang sedang hamil. Lalu kenapa ini surat pengunduran diri, bukan surat pemecatan? Apa bedanya? Kamu sendiri tahu apa bedanya? Jangan merasa tahu. Pecat saya saja, atau biarkan saya tetap bekerja di sini. Kalau kamu mau tetap bekerja boleh saja. Gugurkan kandungan dulu. Tidak mungkin. Belum menikah sudah berbuat hal seperti ini, malah berlagak tidak tahu malu. Oh, jadi kalian ini melanggarku. Memecat karyawan hamil bukan salah, tapi saya hamil malah jadi salah. Setiap kata yang kamu ucapkan hari ini, sudah saya rekam. Kita bertemu di pengadilan saja. Bertemu ya bertemu, kamu pikir benar kalau kamu keluar dari sini? Ada perusahaan mana lagi yang mau menerima ibu tunggal sepertimu? Bahkan kalau kamu berhasil melahirkan anak ini, dia tidak punya ayah. Selama hidupnya anak ini, tidak akan bisa bangga hidup di dunia ini. Siapa bilang anak ini tidak punya ayah? Bosku. Siapa yang mengizinkan kamu berkomentar buruk tentang anak orang lain di sini? Apakah anak orang lain punya ayah atau tidak? Bagaimana dia tumbuh dewasa? Apa urusanmu? Bosku. Anda bukan pacarnya Sie kan? Bukan pacar, tapi suaminya. Anak di perutnya adalah anak saya. Baru saja, saya dengar kamu tampaknya memiliki banyak pendapat buruk tentang ibu tunggal ya? Kalau begitu saya memberitahu kamu secara resmi. Kamu dipecat oleh anak yang dilahirkan dari ibu tunggal. Kamu dipecat. Sie, kita pulang. Aku bilang, bagaimana bisa bicaramu penuh gaya bos besar drama pendek seperti ini? Ternyata benar-benar bos besar. Kalau bukan itu, kamu pikir aku apa? Pengangguran? Tapi ucapanmu barusan tadi, sungguh terlalu norak. Apa suami istri gitu? Kan kita cuma main drama, kan? Bukankah kita sudah mulai bekerja bareng? Sudah mulai bekerja bareng nih. Ini tidak ada urusanmu. Bagaimana bisa tidak ada urusan? Kalau bukan karena dia yang menikah denganmu seharusnya aku kan? Ansia, cukup. Sie, tahukah kamu? Aku pernah pacaran sama Gunshan loh. Ansia. Kamu pulang dulu, tunggu aku di rumah. Ada apa? Kamu ngomong apa tadi? Kenapa bilang ke Sie? Hal-hal yang gak jelas gitu. Memangnya kenapa? Aku salah ngomong? Bukannya dulu kamu suka sama aku? Tapi kan kita gak pernah resmi pacaran. Kenapa kamu bohong? Biar hubungan kalian rusak, ngomong aja asal-asalan. Emang kenapa? Gila. Aku nggak boleh gila ya, Gunshan. Yang nggak nolak lamaran kakekmu kan kamu, yang ninggalin aku sendirian. Di acara pernikahan, juga kamu. Kamu nggak merasa bersalah sama aku? Awalnya sih iya. Sekarang udah enggak. Kan dari awal kita cuma pura-pura aja. Gunshan, aku mau lihat nih, hubungan kalian beneran atau cuma sandiwara? Aduh. Kenapa ya? Padahal tadi malam makan banyak banget. Tapi perut masih aja lapar. Dilihat-dilihat, sebenarnya dia ganteng juga sih. Mulutnya emang suka nyebelin, tapi sebenarnya lumayan perhatian. Ah, Kamu ngapain sih? Tiba-tiba gitu. aku yang mau tanya, kamu ngapain tengah malam meliatin aku? Aku lapar, mau cari makanan. Waktu hamil kan energi cepat habis. Jadi lapar malam itu wajar. Makasih ya. Home enak. Nggak nyangka kamu bisa masak. Hidup sendirian selama ini. Ya harus bisa keterampilan dasar dong.
Kenapa? Gu Yunshen, mulai sekarang urusanku. Biar aku yang urus sendiri aja. Apa yang aku lakuin bikin kamu gak nyaman? Enggak, malah sebaliknya. Kamu bikin aku ngerasa hangat. Tapi 3 bulan lagi, hubungan kita udah selesai. Aku takut jadi terlalu terbiasa ngandelin kamu. Makanya banyak hal harus kubiasain selesaikan sendiri. Ya pokoknya. Makasih ya bos, udah repot-repot bikinin mie. Kamu bikin aku ngerasa hangat. Aku takut. Aku jadi terlalu terbiasa ngandelin kamu. Mengandalkan. Sandiwara, Ya kakek Gu, waktu itu aku di lift kantor. Dengar langsung sendiri. apakah kamu yakin mereka sedang bicara tentang pernikahan? Aku tidak yakin soal itu, tapi selama itu palsu, pasti akan ada celah. Lalu apa rencanamu? Masuk perusahaan ini, Pak. Sekarang tidak ada posisi yang cocok di perusahaan. Beri Ansia posisi sekretaris presiden. Bukankah posisi itu masih kosong? Ini, ayah, Yunshen tidak akan setuju. Ansia jadi sekretarisnya. Kami bicara keluarga Gu, apa urusanmu? Lagi pula, di pernikahan kita, Ansia dipermalukan sangat parah. Dia masih mau memaafkan dan mau masuk perusahaan. Membantu bocah brengsek itu, apalagi yang mau dia tolak? Kalau tidak memungkinkan, jadikan sekretarismu saja. Sudah diputuskan begini. Kamu kasih tahu mereka, suruh mereka balik tinggal di rumah keluarga Gu. Apa yang terjadi ini? Gak makan makanan yang tidak bersih juga. Siapa itu? Ini aku. Oh, sebentar. Jangan tidur lagi, cepat bangun. Aduh, apa sih ini hari libur? Cepat bangun, ibuku datang nih. Apa? Kami tidak tahu kalian di sini. Bisa masak nggak? Takutnya Xie mual karena hamil. Aku sengaja masak masakan yang ringkas. Terima kasih Tanta. Xiao Ye, hari aku ke sini. Saya juga sudah siapkan hadiah untukmu. Apa itu? Ini, kan kamu dan Yunshen sudah urus surat nikah. Tapi belum ada resepsi pernikahan, cincin ini harus ada. Waktu yang mepet, aku belum sempat siapkan yang lebih baik untukmu. Nanti setelah kamu melahirkan anak, nanti suruh Yunshen selenggarakan resepsi pernikahan yang bagus, pilih cincin baru untukmu. Apa yang masih bengong? Cepat pasang ke tangan Xie. Ayo. Xie, kamu juga pasang ke tangan Yunshen. Sudah, ayo makan cepat. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Sejak bangun pagi ini terus mual. Ah? Kemarin malam juga tidak makan apa-apa. Tiba-tiba muntah-muntah seperti ini. Kok kayak mual hamil gitu ya? Kayaknya emang mual hamil deh. Bu, jangan ngomong sembarangan. Aku kan cowok, mana mungkin mual hamil. Aku baca di internet, katanya kalau 2 orang saling cinta, cowoknya bisa ngerasain sebagian penderitaan mual hamil si cewek. Jangan ngomong asal. Gak nyangka ya, dulu yang tiap hari bilang gak mau nikah, sekarang malah bisa ngerasain mual hamil orang. Xiao Ye, makasih ya. Bu. Xiao Ye, sebenarnya pas lihat kamu di pernikahan, aku seneng banget, kamu gak aborsiin anaknya, atau ngasuh sendiri. Buat aku sama Yunshen, jadi ada ikatan tambahan. Kalau suatu hari, Tante tahu pernikahan kita palsu. Dan anaknya juga bukan anak Yunshen. Gak tahu bakal gimana ya? Kalian lagi ngomongin apa? Gak ada apa-apa. Ayo makan dulu. Oh iya, hari ini datang. Ada satu hal lagi. Kakek suruh kalian balik tinggal di rumah. Apa? Apa?
Gak apa-apa. Aku tidur di lantai, kamu di kasur. Udahlah, lagian aku sekarang juga belum gede-gede amat perutnya. Tidur di lantai juga bisa. Jangan sungkan. Cuma beberapa bulan, sabar aja. Gu Yunshen, Kenapa? nanti setelah aku nemuin rumah, cari alasan. Kita cepet-cepet cerai aja. Semakin lama ditunda, semakin merusak perasaan semua orang. Ibumu baik banget sama aku. Aku jadi ngerasa bersalah. Bu, Tiba-tiba ingat, ada beberapa produk skincare yang bagus. Aku ambil buat Xie coba. Kamu tidur di lantai? Kalian selama ini tidur terpisah? Bukan, bukan. Tante, kami cuma mikir kasur ini terlalu kecil. terutama aku tidurnya gak bisa diam, takut kenapa-napa sama bayi. Kalian jangan-jangan bertengkar? Bukan, bukan, bukan. Baik-baik aja kok. Kami baik-baik aja. Kalau gitu, kalian istirahat dulu aja. Iya. Kenapa? Barusan aku ngasih mereka barang, coba tebak aku lihat apa. Lihat apa? Xie dan Yunshen tidak tidur bersama. Xie tidur di kasur. Yunshen tidur di lantai. Dia bilang ke aku kalau gerak-geriknya waktu tidur gede. Dia tidur bener apa enggak? Aku sebagai ibunya mana mungkin nggak tahu. Menurutmu, apa mereka berdua bertengkar? Masa sih? Bukannya kamu bilang Yunshen? Dan ada gejala morning sickness juga? Hubungan mereka berdua kan baik. Kalau gitu, Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Memangnya harus tidur bareng? Gembok aja pintunya, kan beres. Kak, itu malah bikin makin curiga. Sekarang, malu ya malu dikit, masih lebih baik daripada ketahuan. Iya, kan juga nggak tinggal di sini selamanya. Beberapa hari lagi pasti udah terbiasa. Gu Yunshen, aku dengar dari Tante. Kamu tuh orang yang anti nikah. Beneran mau hidup sendirian terus? Dulu iya. Sekarang juga iya. Sebenarnya, kamu tuh orang yang baik banget. Kadang aku juga mikir. Kalau nggak ada anak ini, lama-lama, mungkin aku beneran bakal suka sama kamu. Hah? Kamu tuh pantas dapat orang yang lebih baik. Tidur aja, tidur. Ada apa nih? Hai, menurut aku sih, kamu jangan mikirin itu. Dari dulu udah kubilang buat jelasin ke Xie, kamu malah nunda-nunda. Nah, sekarang gimana? Jadi playboy, jadi korban. Percaya nggak, aku bakal tendang kamu. Aku salah. Kamu sama adik Xie emang jodohnya. Tapi aku nggak ngerti, antara Xie sama Ansia, kamu sebenarnya suka yang mana sih? Aku ada urusan duluan ya. Adikku tuh. Besok mau liburan ke luar negeri, mobilku lagi di bengkel. Mobilmu pinjem dong, buat anterin dia ke bandara. Boleh kan? Aku ingat, kan adikmu itu teman dekatnya Xie. Kayaknya iya deh. Sebelum ke luar negeri hubungannya masih baik. Aku pesan restoran dulu, buat sambut balik adikmu. Halo, masih tidur? Nona udah balik ke Indonesia, kok nggak jemputin? Yau Yau. Restoran Guangan, ruang 888. Cepetan ke sini buat sambut Nona balik ke tanah air. Baiklah, baiklah, aku akan datang tepat waktu. Orang ini kok sudah menghilang dari pagi. Adikmu kok belum datang juga? Kamu nggak telepon tanya-tanya? Cuan. Mau tanya Xie ya langsung aja bilang. Kamu peduli banget sama adikku, aku suruh tanya ya tanya aja. Banyak bacot, jangan main tangan, aku yang tanya. Aku tanya deh ya, oke?
Xiao Ye. Kamu mau apa? Yo Em Yuchuan, kok di sini? Pacarmu dikasih kejutan, gimana? Cukup baik kan aku sebagai teman. Sudahlah, kamu baru pulang dari luar negeri, wajar kalau nggak tahu. Aku sama Yo Em Yuchuan sudah putus. Apa? Kenapa? Apa Yo Em Yuchuan? Suka hura-hura di luar? Sudah kuduga. Yang dekat sama kakakku, emang nggak ada yang baik, sayang. Jangan takut, aku yang balesin buat kamu. Nggak usah deh. Nggak perlu buang-buang waktu sama orang kayak gitu. Hari ini aku nggak bisa temenin kamu makan dulu. Beberapa hari lagi. Aku traktir kamu makan enak. Oke, Xiao Ye, kamu. ayo pergi. Kak, kamu mau apa? Aku tahu aku salah. Nggak perlu, Yo Em Yuchuan. Xiao Ye, Yo Em Yuchuan, kita sudah putus. Di sini tarik-menarik cocok nggak sih? Xiao Ye, aku akhir-akhir ini beneran mikirin. Banyak nanya kita dulu, aku rasa. Yo Em Yuchuan, aku mohon kamu sadar dong. Aku sudah hamil. Yang kamu goda sekarang ini, ibu hamil. Bukan, ibu hamil yang sudah menikah. Menikah? Kamu menikah? Sama cowok yang kemarin itu ya? Tentu saja, anaknya punya dia, nggak nikah sama dia. Mau nikah sama siapa? Jangan ganggu aku lagi. Mantan pacar Xie ternyata Yo Em Yuchuan. Kita berempat ini lucu juga ya. Kalau nggak ada anak ini, kalau lama-lama deket, mungkin aja. Aku beneran suka sama kamu. Gila ya Gu Yunshen. Ada apa? Kemarin tante kan udah tahu kita tidur terpisah. Hari ini, mau pulang bareng nggak? Aku sibuk banget. Hari ini masih ada beberapa rapat yang harus dihadiri. Bos memang beda ya. Bosku, saya sudah konfirmasi jadwal Anda hari ini. Sudah selesai. Bisa istirahat dengan baik. Beneran? Beneran dong? Keluar. Jadi, bos gue gak mau. Pulang bareng aku ya? Aku. Kamu sengaja ngindarin aku ya? Kamu, jangan-jangan takut aku jatuh cinta sama kamu? Hah? Tenang aja, aku sekarang mustahil suka sama kamu. Ayo, pulang. Mau kasih saham ke cewek itu? Mimpi. Yunshen, Xiao Ye. Pas banget datang. Apa kamu yang minta ke ayahmu? Buat kasih saham keluarga gu ke cewek itu? Kamu masuk kamar dulu. Masuk apa? Kalau bukan karena cewek jahat ini. Ngacau di pernikahan sambil bawa perut gede, keluarga gu kita. Gak bakal berantakan kayak gini. Cewek jahat. Coba lo omong lagi. Gue omongin dia kenapa? Sekarang dia makan pakai duit keluarga gu, hidup pakai duit keluarga gu. Gue omongin aja dia harus terima, apalagi gue pukul. Buat cewek, lo mau melawan gue? Melawan apa? Emang lo raja? Dari kecil gue nurutin lo, ngalahin lo, cuma karena lo lebih tua. Jangan sok-sokan jadi orang baik. Yunshen, Kenapa setiap kali lo ngomong, selalu pedas banget? Lo hina gue, hina ibu gue, masih kurang? Sekarang mau hina istri gue, hina anak gue juga? Kita dianggap apa oleh lo? lo mau ngapain? Saham itu, pasti gue ambil. Kalau lo gak kasih, lo cari aja cucu lain. Berani banget, Yunshen. Lo, Hari ini aku balik ke rumah kita dulu. Kamu tinggal nemenin ibuku. Barusan kan bertengkar hebat. Aku takut dia nanti malam gak bisa tidur. Maaf. Bikin kamu dimarahin. ibu. Xiao Ye. Ibu, Yunshen mana? Dia sudah pulang ke rumah kami dulu. Kamu jangan khawatir. Ini pertama kalinya aku lihat Yunshen. Berani membantah seperti itu. Sekarang jadi ayah dan suami, memang beda dengan dulu. Xiao Ye, kamu dan bayi di perutmu. Membuatnya jadi lebih dewasa. Yunshen sangat beruntung bisa bertemu kamu.
Maaf, Bibi. Hah? Tiba-tiba tinggal sendiri lagi, jadi lebih sepi. Kamu mau apa? Ini rumah baru yang Bibi beli untuk kalian? Bagus sekali. Kalau kamu ngomong hal-hal nggak penting lagi, pulang saja. Kenapa? Dari omonganmu, kita bahkan nggak bisa jadi teman lagi. Aku sekarang sudah menikah. Aku nggak mau Xie nggak nyaman. Nggak apa-apa. Aku cuma mau tanya, kapan bayimu lahir? Kenapa? Kakekku yang suruh tanya, katanya tugas sekretaris. Pertengahan Desember. Sudah malam, kamu pulang saja. Pertengahan Desember. Kalau pacarnya Xie adalah Yo Emyuchuan, maka waktu di pernikahan itu. Aku demi kamu, ninggalin pacar yang udah bertahun-tahun. Kalau Xie dan Yo Emyuchuan udah lama bersama, maka bayi di perutnya kemungkinan besar bukan anak Gu Yunshen. Jadi mereka satu karena anak. Satu lagi karena mau kabur dari pernikahan baru jadi pasangan. Halo dokter, aku mau tanya, bayi di perut, bisa tes DNA nggak? Bisa, kenapa? Aku punya teman, dia hamil. Tapi suaminya curiga sama dia. Jadi dia mau tes DNA buat ditunjukkan ke suaminya. Itu perlu dia sendiri datang ke tempat untuk tes. Oke, aku ngerti. Terima kasih dokter. Halo? Kenapa? Kamu di mana? Ketemu yuk, ada hal penting mau dibicarakan. Aku nggak mau tahu. Berkaitan sama Xie. Xie. Beraninya kamu cari aku lagi. Kalau kamu masih soal pernikahanku, simpan dendam, aku sama sekali tidak merasa bersalah. Lagi pula awalnya kita sudah sepakat, kita hanya main-main. Kamu yang mau mengubah hubungan kita. Bukannya kamu mau bicara soal Xie sama aku? Apa itu? Bagaimana bisa kamu kenal dia? Wanita hamil yang hancurkan pernikahanku itu adalah Xie. Menarik sekali. Kamu tahu dia hamil kan? Tahu, terus apa? Apa ayah dari anak itu adalah kamu? Tentu bukan. Dia kan sudah menikah, pasti itu anak dari suaminya. Kamu yakin? Xie sendiri yang bilang ke aku. Oke, aku mengerti. Nona kami, kenapa kamu soal Xie? Sangat tertarik dengan ayah anak itu? Jangan-jangan, pria yang menikah dengan Xie adalah tunanganmu? Kalau bukan wanita jahat ini yang berani datang dan ribut di pernikahan dengan perut besarnya, apakah keluarga kami akan menjadi kacau balau seperti ini? Itu Xiaoye kamu, dan juga bayi di perutnya, yang membuat dia jadi lebih dewasa. Yunshen, sungguh beruntung bisa bertemu denganmu. Tidak bisa terus begini lagi. Hubungan kita, akhiri saja sekarang juga. Kamu di mana? Aku sekarang mau datang cari kamu. Apa maksud akhiri sekarang juga? Aku tidak mau lanjutkan lagi. Setiap hari harus berbohong, bebannya sangat berat di hati. Aku sudah sedang cari rumah, setelah dapat rumah, aku akan langsung pindah keluar. Nanti aku akan cari alasan aja. Cukup kasih tahu keluarga. Kenapa harus pergi? Apa maksudnya? Memang sejak awal aku harus pergi kan? Hanya mau maju sedikit waktunya saja. Hidup serumah selama ini.
Lebih nyaman daripada yang aku bayangkan. Walaupun nanti kemungkinan kita jadi teman. Tidak terlalu besar. Tapi, aku tetap berharap kamu bisa baik-baik saja. Jadi anak itu ternyata bukan milik Yo Em Chuan. Jangan-jangan Xie benar-benar mengandung anak Guan Shen? Tidak mungkin. Biarkan aku yang menguruskan urusan rumah untukmu. Dengan begini, kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Sudah lama tidak bertemu. Bosku, Siapa yang bicara di sana? Ada klien, aku akan menghubungmu nanti. apakah itu Xie? Tidak ada urusanmu, jika ada apa yang ingin dikatakan, cepatlah bicara. Kalau begitu aku bicara langsung saja. Ada orang yang memberitahuku. Bayi yang dikandung Xie di perutnya bukan milikmu. Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini? Bukankah sudah dijelaskan dengan jelas terakhir kali di kafe? Hanya ucapan, tidak ada bukti. Lagi pula, jika dihitung berdasarkan waktunya. Saat Xie hamil, dia bersamaku. Bayi itu sangat mungkin milikku. Baik, lalu kenapa Xie tidak menggugurkan bayi itu? Dan atas dasar apa kamu berpikir aku mau tinggal bersamanya? Wanita yang mengandung anak pria lain? Apakah ada orang sebodoh itu di dunia ini? Aku peringatkan kamu, dan semua orang yang suka bergunjing di belakang. Jangan bicara hal yang tidak masuk akal ini lagi, jika tidak. Aku tidak akan sungkan-sungkan padamu. Halo, bosku. Aku sudah sampai di kantormu. Kenapa kamu datang ke sini? Ketua dewanmu yang memanggilku ke sini. Apa yang kamu omong kosongkan? Masuklah. Sekretaris An, siapkan teh. Sekretaris An, aku cukup pemilih soal teh. Siapkan dengan baik. Aku kenalkan, ini adalah perwakilan dari perusahaan investasi luar negeri yang dipekerjakan untuk memeriksa kualifikasi investasi perusahaan kita. Sekretaris An, selama periode ini kamu yang akan bertanggung jawab atas segala urusan Direktur Yo di perusahaan. Sekretaris An, senang bertemu. Mohon bimbingannya. Kamu segera katakan pada mereka, ganti orang. Aku tidak mau. Kamu memaksaku untuk menjadi sekretarismu dengan sikap rendah hati. Untuk mempermalukanku kan? Menjadi sekretarisku adalah memalukan? Menjadi sekretaris Gunshen, kamu justru bersedia dengan sukarela. Ansia, kamu cukup standar ganda ya. Jika kamu tidak mau jadi sekretarisku, boleh saja. Hari ini Gunshen sudah bilang. Jika dia menangkap siapa yang menyebarkan rumor di belakang bahwa anak itu bukan miliknya, dia tidak akan membiarkannya. Bagaimana kalau aku memberitahunya? Kamu yang mengatakan hal itu. Kamu mau Gunshen. Aku mau Xie. Tujuan kita sama. Beberapa hari ini, nggak tahu ibu di rumah sendirian. Gimana keadaannya? Lihat, ini hadiah yang papa belikan untukku, aku juga punya. Ini yang papa kasih untukku. Xie, Kamu kok datang? baru berapa hari, udah pulang sendirian. Gak takut ketahuan? Ayo, kalau tahu kalian mau datang, aku bakal beli lebih banyak lagi. Udah banyak banget ini. Wah, Yunshen, Xiaoye. Gimana kabar kalian belakangan ini? Baik-baik aja, Bu. Kalau gitu, malam ini nginep di sini nggak? Tentu dong, Tante. Malam ini kami gak kemana-mana. Bagus-bagus, nanti ibu bantu siapin tempat tidurnya. Iya, ayo makan. Xiaoye, kamu ini malam-malam nggak tidur sama Yunshen.
Datang ke sini ngapain sih? Aduh, hari ini aku mau tidur sama ibu. Ya nggak boleh lah, kamu kan udah nikah. Harusnya tidur sama suami. Kamu tahu nggak apa artinya tidur sekasur? Bu. Kamu kayaknya suka banget sama si Gunshen ya? Ya iyalah. Ibu kadang mikir. Kalau nggak ada dia, suatu hari nanti kamu sendirian dengan perut gede. Kesepian, terbaring di kamar ini. Hati ibu jadi nggak enak. Lahir sendirian. Masa nggak bisa dibesarin dengan baik? Ini beda. Selama ini, ibu yang bawa kamu besar. Sudah menderita banyak, kamu nggak tahu. Ibu nggak mau kamu jalani jalan yang sama kayak ibu. Oke. Aku ngerti. Kamu istirahat dulu ya, aku cari Gunshen dulu. Ayo sana. Hsiye, Gunshen kok belum tidur juga? justru aku yang mau tanya kamu. Sudah larut begini, diam-diam keluar ngapain? Aku mau keluar cari udara segar. Ayo, pulang. Apakah karena ucapan dua anak kecil siang tadi? Aku sedang berpikir, nanti kalau anakku sudah dewasa. Dia ngobrol sama aku tentang topik ayah. Apa yang harus aku lakukan? Kalau bisa. Aku juga bisa menganggapnya sebagai anakku sendiri. Hsiye. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Setelah bertahan bersama selama ini, aku menyadari bahwa perasaanku padamu berbeda. Gunshen, kamu terlalu terburu nafsu. Ini cuma perasaan sementara. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Sudah selesai. Bagaimana kalau ada kemungkinan? Anak yang tumbuh dewasa butuh ayah. Bagaimana kalau kita bisa hidup seperti pasangan suami istri normal? Bukankah itu juga lebih baik untuk anak? Hsiye. Bisakah? Setelah bertahan bersama selama ini, aku menyadari bahwa perasaanku padamu berbeda. Tidak bisa. Kamu punya anak, tidak boleh pengaruhi dia. Gunshen, kamu terlalu terburu nafsu. Ini cuma perasaan sementara. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Sudah selesai. Semua sudah terjadi. Bagaimana bisa anggap tidak pernah terjadi? Aduh sia-sia, aduh. Kenapa minum banyak-banyak di tengah malam begini? Ayo bangun duduk, hei. Aduh, ada apa? Ini karena Gunshen kan? Aku juga tidak tahu. Sekarang aku sangat iri. Aku merasa diriku ini sangat lucu. Aduh sia-sia, kamu jatuh cinta lagi sama dia ya? Bukankah kamu bilang tidak akan pernah? Kamu tidak dengar ya? Siapa yang jatuh cinta duluan dia yang kalah? Kalau kamu terus begini, kamu cuma akan dia bawa perlahan-lahan ke situasi yang lain. Sia-sia. Jangan menikah dengan Gunshen. Kita pulang saja, utangnya, aku dan ayahmu akan cari jalan lain. Tidak mau. Aku tidak akan kalah dari wanita itu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kerja. Selain itu apa lagi? Untuk cari aku atau cari dia? Tidak peduli kamu datang karena kami atau bukan. Biarkan aku memberitahumu. Anggap saja kita berdua tidak pernah saling kenal. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak tahu? Aku melihat kalian berdua bersama-sama. Aku sangat kesal. Jika bukan karena dia, kita berdua tidak akan sampai pada situasi seperti ini sekarang. Kamu salah.
Bahkan jika tidak ada dia, kita berdua juga tidak mungkin bisa bersama lagi. Halo. Kita bertemu di tempat biasa. Ada apa kamu mencariku? Aku melihat Xie hari ini. Lalu bagaimana? Aku benar-benar tidak bisa menahan emosi ini. Aku harus memisahkan mereka berdua. Kamu datang mencariku untuk bekerja sama? Kamu ingin dapatkan Gunshen. Aku ingin dapatkan Xie. Tujuan kita sama. Lalu apa rencana yang akan kamu lakukan? Menantu perempuan keluarga Gu. Anak di perutnya bukan anak bos Gu. Siapa yang mengirim ini? Sungguh tidak pantas. Setelah artikel dipublikasikan di internet perusahaan pada saat yang pertama, sudah diturunkan oleh administrator keamanan. Mereka sedang melacak informasi pengirimnya. Apakah ini yang kamu lakukan? Bosku, aku tidak mengerti apa maksudmu. Yunshen jarang muncul di kantor. Orang yang bisa melakukan hal ini terhadapnya di dalam perusahaan. Tidak banyak. Sekretaris An. Apakah kamu masih terhadap Yunshen? Masih memiliki harapan yang tidak pantas? Bosku, Anda mungkin salah menuduh Sekretaris An. Apa maksudmu, Sekretaris An? Sudah tidak tertarik pada Yunshen sejak lama. Karena sekarang dia sudah bersamaku. Bosku, tenang saja, masalah ini. Kami akan bantu bersama-sama untuk menyelidikinya. Aku sudah bilang dari dulu, dia pasti akan curiga. Untungnya kita sudah siap dari awal. Tapi bos Gu itu orang yang tidak mudah. Hanya dengan membuat dia percaya konten di situs web. Tidak semudah itu. Kita juga tidak perlu membuat dia percaya sepenuhnya. Hanya butuh sedikit kecurigaan saja sudah cukup. Meskipun bosku sekarang terlihat tidak percaya judul di situs web, tapi nanti setiap kali dia melihat Xie, akan terus teringat kalimat itu. Bahkan jika dia benar-benar tidak percaya, apa yang bisa dilakukan? Sebelum bayi lahir, tes DNA sangat merepotkan. Xie hanya perlu tidak mengakui apapun. Jika dia benar-benar tidak mau mengaku, kamu maju saja dan katakan, kaulah ayah dari anak itu. Saat itu nanti, saya perkirakan meskipun sangat merepotkan. Tes DNA sebelum kelahiran ini, dia pasti tidak bisa menghindarinya. Selama biarkan mereka tahu, anak ini bukan milik Gunshen, maka Xie pasti akan seperti sampah. Diusir keluar dari keluarga Gu. Saya akan menunggu dan melihat. Halo. Pulang lebih awal hari ini, kita pergi ke Xie. Membeli beberapa nutrisi khusus untuk ibu hamil. Masih ada urusan di kantor saya, hari ini mungkin tidak bisa datang. Lain waktu saja. Bosku baru saja keluar, ekspresinya tidak bagus. Kau ikuti dia dan periksa keadaannya. Direktur Gu. Direktur Yo, mengapa kamu ada di sini? Tidak bisa tidur, keluar minum sebentar. Ayo. Sejujurnya, ketika saya mendengar kamu pacaran dengan Sekretaris An, saya benar-benar sedikit terkejut. Kenapa ya? Karena dia hampir menjadi menantu perempuanmu. Karena kau sudah tahu semua ini. Mengapa kamu masih mau berpacaran dengannya? Menurut saya, semua hal ini sudah berlalu. Justru Anda. Kenapa minum alkohol sebanyak itu di sini? Di acara minum sebelumnya. Anda bahkan tidak pernah menyentuh alkohol sama sekali. Ini karena masalah artikel kan? Meskipun saya tidak mengerti situasinya. Tapi ketika saya melihatnya, saya benar-benar sangat terkejut. Nah, menurut pendapatmu Direktur Yo, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik percaya ada daripada percaya tidak ada. Lakukan penyelidikan secara jelas dengan cara yang tepat. Ada apa? Perut saya baru saja tergerak sedikit. Apakah ini gerakan janin? Gerak lagi, coba sentuh ini. Wah, benar-benar bergerak. Sungguh menakjubkan. Sayang, apa kamu bisa mendengar saya bicara? Apa yang kamu lakukan? Saya bicara dengan si kecil,
Siapa tahu dia bisa mengerti? Sayang, setelah kamu lahir, ingin tumbuh seperti apa? Lebih mirip ibu, atau lebih mirip ayah? Tahukah kamu? Dulu aku paling benci anak kecil, tapi entah kenapa sekarang. Dengan kehadiranmu, justru aku malah merasakan sedikit harapan. Sayang, aku akan sedikit demi sedikit mendekatimu. Dan juga ibumu. Apa yang kamu katakan? Dia bilang, dia mau aku jadi ayahnya. Kalau gitu, kamu harus baik-baik mendekati ibumu ya. Siapa itu? Aku mau kembali ke sana sebentar. Daya tahan minum bos Gu memang tidak terlalu bagus. Kenapa kamu ada di sini? Oh, bos Gu mabuk, aku yang antar dia pulang. Cepat masuk dan lihat dia, begitu dia pulang tadi. Dia terus-terusan minta mau bertemu denganmu. Ayah. Aku pulang. Yun Shen, tidak ada hal yang ingin kamu katakan padaku? Maksud ayah tentang hal apa? Tidak apa-apa. Keluarlah kamu. Kamu yang antar ayah saya pulang kan? Iya, itu kebetulan di bar yang sering saya kunjungi. Oh, Hei, omongan yang bos Gu katakan hari ini. Jangan terlalu diambil hati, karena setiap perusahaan pasti ada kutu yang busuk. Yang suka datang bikin onar. apa maksudmu? Hari ini perusahaanmu ada memuat sebuah artikel. Yang mengatakan bahwa anak yang dikandung istrimu Xie. Itu anak orang lain. Kebetulan sekali artikel itu dilihat oleh bos Gu. Gimana, lihat ekspresimu seperti ini. Jangan-jangan bos Gu tidak memberitahumu ya? Ah, itu semua cuma omongan kosong, kamu jangan diambil hati. Halo, kamu baik-baik saja kan? Apa yang tidak baiknya sih? Memang benar, itu semua bukan fakta kok. Jangan diambil hati ya. Yun Shen, tidak ada hal yang ingin kamu katakan padaku? Hari ini perusahaanmu ada memuat sebuah artikel yang mengatakan bahwa anak yang dikandung istrimu Xie itu anak orang lain. Kebetulan sekali artikel itu dilihat oleh bos Gu. Ayah, saya ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Kamu udah nungguin aku dari pagi-pagi buta, kayaknya ini bukan masalah kecil ya. Ini masalahmu dengan Xie kan? Iya. Aku udah dengar postingan di intranet perusahaan. Ada apa? Judul artikel itu benar. Apa? Iya, yang dikandung Xie bukan anakku. Aku sudah menipu kamu dan semua orang di keluarga. Maaf. Lalu kenapa bisa terjadi hal ini? Awalnya, aku mau menghindari pernikahan yang diatur kakek buatku. Makanya aku buat ini. Cuma karena kamu mau menghindari pernikahan. Kamu sampai bohong kalau anak itu milikmu? Bukan. Gak mungkin. Ini Xie yang suruh kamu lakukan kan? Tidak, Xie gak ngomong apa-apa. Aku yang memaksa dia buat lakukan ini. Bahkan dia udah nolak permintaanku berkali-kali. Ayah. Kalian bercerai aja, cerai secara diam-diam. Urusan selanjutnya akan aku tangani sendiri. Aku gak mau cerai. Kamu ini ngaco. Hal ini harus diselesaikan sebelum ibumu tahu. Cepat selesaikan, kalian harus segera bercerai. Meskipun di awal ini semua adalah kesalahan. Tapi sekarang aku beneran sayang dia. Aku kesini nemuin kamu. Cuma mau ngasih tahu kalian yang sebenarnya. Bukan buat minta pendapat kalian. Kamu. Oh, Yun Shen, sepagi ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku nemuin ayah buat bahas beberapa hal. Aku pergi dulu. Yun Shen, kamu gak apa-apa kan? Aku cuma lihat wajahmu gak sehat. Cuma kebangun terlalu pagi jadi capek. Aku pergi dulu.
Gunshan, dia baru aja ketemu ketua Gu tadi. Apa? Mereka ketemu sepagi ini? Tapi ekspresi Gunshan kelihatan gak bagus. Paling-paling karena masalah artikel itu. Gunshan kenapa ya? Akan bertemu dengan bos Gu. Guyun Shen, kamu memang merasa bersalah. Sekarang aku bisa yakin 100%. Anak di perut Xie itu adalah anakku. Sepagi ini, orang-orang kemana ya? Sudah bangun. Tidurnya gimana? Lumayan. Tapi pagi-pagi gini kamu pergi kemana? Di kantor. Ada dokumen yang harus segera ditangani. Oke. Gu Yunshen. Sekarang kita kan suami istri kontrak. Tapi kalau ada apa-apa, kamu harus bilang sama aku ya. Tahu. Halo, halo. Yang sebelumnya Anda minta kami cariin rumah yang cocok buat bawa anak kecil, kami udah ada beberapa unit. Baru kosong. Anda ada waktu buat lihat hari ini? Meski udah janji sama Gu Yunshen. Buat coba bareng lagi, tapi hidup ke depannya. Siapa yang bisa pastikan? Oke, aku ngerti. Aku langsung ke sana. Seperti yang barusan kita lihat, beberapa unit itu. Semuanya tipe yang paling laris di komplek ini. Baru aja kosong. Kalau Anda butuh, mungkin harus cepat-cepat. Oke, aku ngerti. Antar aku sampai sini aja. Makasih. Baik, hati-hati di jalan. Kamu ngapain di sini? Apa aku harus lapor semua hal ke kamu? Kalian? Iya, kita udah bareng. Oh, semoga langgeng. Aku ada urusan, kamu pulang sendiri dulu ke kantor. Masuk. Bos Gu. Gimana? Penyebar artikel itu udah ketahuan? Tim keamanan cuma bisa telusuri, IP penyebarnya ada di luar negeri. Suruh mereka buru-buru. Tapi, kenapa Anda mau cari tahu siapa yang sebarkan? Apa karena isi postingan itu beneran? Kamu nanya ini maksudnya apa? Meski isi artikel ini nggak benar, apa iya? Aku nggak perlu cari tahu siapa yang sebarkan? Enggak, bukan. Aku bukan maksud begitu. Maaf bos Gu, aku langsung suruh tim keamanan percepat. Kamu pulang. Xie, kamu hari ini pergi lihat rumah ya? Iya. Kamu kenapa? Dengerin aku dulu. Xie. Aku mungkin gak terlalu paham gimana caranya jadi ayah yang baik. Tapi untuk sementara waktu ini, aku masih berharap bisa hidup bersama kamu. Dan si kecil di perutmu. Jangan selalu dikesulitan yang lagi. Ayo kita jalani aja dulu langkah-langkah saat ini dengan baik, oke? Oke. Sayang, bisa nggak kita kayak gini? Bisa nggak kita hidup bareng sama orang yang sebenarnya sama sekali nggak kenal? Ayah, ada apa ya? Ayah, aku salah kemarin bikin ayah marah. Tapi tolong jangan salahin Xie. Salahin? Sudah, cepetan pergi kerja. Aku mau ngobrol baik-baik sama Yunshen. Pergi. Kamu ngapain sih sampai bikin ayahmu segitu marahnya? Gak bisa dijelasin cuma pakai beberapa kata.
Nanti kalau ada kesempatan, aku sama ayah bakal jelasin langsung. Bu, ada sesuatu yang mau aku ajak ibu bahas. Apa? Kandungan Xie udah makin gede bulannya. Rumah kita cuma punya satu kamar tidur, aku mikir. Buat ganti rumah yang ada kamar anak. Oke, aku bantu carikan. Kok tiba-tiba dateng? Aku lagi mau keluar hari ini, mau beli sesuatu. Sekalian mampir lihat kamu, sambil mau nanya. Kamu sama Yunshen sebenarnya kenapa sih? Kamu marah banget sama dia, sama Xie juga. Sangat dingin. Yunshen. Di rumah nggak ngomong apa-apa sama kamu? Ngomong. Dia pagi bilang, mau beli rumah yang ada kamar anak. Sayang, Oh, aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan di kantor. aku duluan ya, nggak ganggu kamu kerja. Hati-hati di jalan pulang ya. Iya. Halo ayah, Aku suruh kamu segera cerai sama Xie. Kamu malah bilang sama ibumu. Mau beliin dia sama anaknya rumah ya? aku udah bilang kemarin. Aku nggak mungkin pisah sama Xie. Oke, kalau gitu aku bakal selesaikan masalah ini. Dengan caraku sendiri. Xie mana? Dia baru saja keluar. Halo, aku lihat kamu tidak ada di tempat kerja. Kamu pergi kemana? Aku keluar beli sesuatu, sebentar lagi balik. Oke. Kalau ayahku mencarimu, kamu ingat bilang ke aku ya? Oke, aku tahu. Ham. Ini, Untungnya turun cukup cepat, tidak banyak yang lihat. Jadi aku ingin tanya kamu, ada yang mau kamu katakan? maaf. Lalu, Semua ini adalah fakta. ternyata benar, kamu dan Yunshen bekerja sama. Menipu keluarga kami, seru ya? Aku sudah bicara dengan Yunshen. Dia tidak mau berpisah denganmu. Sampai saat ini, aku juga tidak ingin berkata kasar pada seorang ibu hamil. Kamu pergi sendiri dari keluarga kami. Apa Xie pergi ke tempat ayahku? Iya, tapi lihat dia, wajahnya tidak terlalu baik. Kamu dan Yunshen bekerja sama. Menipu keluarga kami, seru ya? Sampai saat ini, aku juga tidak ingin berkata kasar pada seorang ibu hamil. Kamu pergi sendiri dari keluarga kami. Xie. Bosku, sepertinya tubuh Xie ada masalah. Masalah apa? Keguguran. Apa? Kamu mau apa? Dia di mana? Kamu buru-buru apa? Tenang dong. Gimana aku bisa tenang? Xie baru pingsan setelah bertemu dengannya. Halo Dokter Wu. Ibu hamil yang baru saja dikirim ke sana tadi, gimana? Dia bilang apa? Tenang saja, janin dan ibunya baik-baik saja. Xie, kamu sadar? Masih ada yang tidak nyaman? Kenapa aku di rumah sakit? Apa? Apa anakku?
Tenang saja. Anaknya baik-baik saja, meski keluar sedikit darah. USG juga menunjukkan tidak ada masalah. Tenang. Hari ini, apa ayahku bilang sesuatu padamu? Apa dia bilang suruh kamu cerai denganku? Kamu, gimana pendapatmu? Sie, hal lain tidak perlu saya katakan banyak-banyak. Kami dan anak ini tidak akan pernah berpisah selamanya. Sie butuh istirahat total, ayo bicara di tempat lain. Dia pingsan setelah bertemu denganmu. Kamu datang ke sakit, Pak? Apakah kamu ingat anaknya? Hilang sama sekali? Saya hanya ingin datang melihat apakah mereka baik-baik saja. Dan sekaligus melihatmu. Selama ini, saya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Gu Yunshen, jangan lupa. Kamilah yang pertama kali kamu tipu, meskipun untuk kejadian hari ini. Saya sangat menyesalnya, tapi jika kamu masih tetap bertahan dengan kesalahanmu, saya hanya bisa memberitahu ibumu. Saya katakan untuk yang terakhir kali. Saya tidak mungkin berpisah dengan Sie. Jika kamu masih ingin memisahkan kami, maka mulai sekarang. Kamu bukan lagi ayahku. Yunshen. Bagaimana keadaan Xie? Bawa saya menemui dia. Jangan pergi, dokter bilang dia harus istirahat mutlak. Itu juga masuk akal. Kenapa cucu hampir hilang, kamu masih tetap tenang? Saya tidak. Saya hanya tidak menunjukkannya saja. Apakah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Ah, Kalau begitu mulai sekarang, saya akan keluar dari rumah ini. Tidak apa-apa, akhir-akhir ini proyek di perusahaanku banyak. Saya harus keluar kota lagi. Bos Gu, apa yang sebenarnya Anda ingin bicarakan dengan kami? Ini tentang postingan itu. Anda sudah memeriksa apakah hal yang ada di judul itu benar atau tidak? Mulai hari ini, kalian anggap saja hal ini tidak pernah terjadi. apa? Anak yang ada di perut Xie memang benar anak dari Yunshen. Bagaimana Anda yakin akan hal itu? Itu tidak perlu kamu urus. Intinya, biarkan masalah ini cepat berlalu. Kalau begitu untuk berjaga-jaga, informasi masa lalu Xie, apakah sudah juga diperiksa? Sudah diperiksa. Bahkan kami juga sudah menemukan bahwa dia cuma punya satu mantan pacar saja. Mantan pacar? Ya, orang yang posting itu harus saya temukan. Tidak mungkin kita biarkan orang seperti itu masih bergerak bebas di masyarakat, kan? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa Gu Feng tiba-tiba berubah pikiran? Dia bahkan bilang masih melakukan penyelidikan. Pasti dia berbohong. Aku jelas-jelas ada di depannya. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Sepertinya dia berniat menyembunyikan semuanya. Meski dia sudah tahu semuanya, dia malah mau mengaku. Hubungan antara Xie dan Gunshen? Tidak mungkin. Mana mungkin dia mengizinkan? Wanita yang hamil anak orang lain tinggal di samping anaknya sendiri. Kalau begitu, kita harus ganti target. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Anak di perutmu, apakah itu anak Yunshen? maaf. Yunshen juga tahu? Gunshen, aku tanya sekali lagi. Apakah anak di perut Xie itu anakmu? Ibu, aku sudah lama menganggap anak di perut Sie seperti anakku sendiri. Karena kau suka Xie. Sampai anak di perutnya pun kau terima, ya? Awalnya tidak. Aku dan Sie hanya nikah palsu. Dari awal, kau selalu menyembunyikannya dari kami. Gunshen, kau gila? Ibu tenang dulu. Kami berencana beberapa waktu lagi. Ini bisa ditunda beberapa waktu. Bermain-main juga ada batasnya. Setiap kali aku baik padamu dan anak di perutmu, apa yang kau pikirkan? Apa kau merasa aku lucu? Aku sangat menyukaimu. Aku sangat berterima kasih padamu, bisa mengubah anakku. Sekarang aku mikirinnya aja mau bunuh diri. Kau tahu? Jangan panggil aku ibu. Cepat bercerai. Kalau tidak, aku tidak mau melihatmu lagi.
Sayang kau. Aku akhirnya tahu kenapa ekspresimu seperti itu waktu itu. Lalu sekarang, apa pendapatmu? Tentu saja pisahkan mereka. Aku sudah bicara dengan Yunshen tentang ini. Tapi sikap Yunshen sangat tegas. Sulit mengubah pikirannya. Sulit? Kalau sulit ya sudah. Ibu. Tante. Bisa jalan? Tante. Kita mau kemana ini? Nanti juga tahu. Hari ini mata kok terus berkedut ya? Jangan-jangan Xiaoye ada masalah? Turun! Tante. Kalau kamu tidak turun, aku panggil ibumu ke bawah. Kita bicara di luar. Ibu mertua, kamu maksudmu apa? Anak apa yang kamu maksud? Lebih baik jangan dilahirkan. Kamu yang bilang atau aku? Aku. Iya juga, kamu pasti susah mengatakannya. Biar aku saja. Anak yang dikandung Xie, bukan anak Yunshen. Ibu mertua, kamu tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Yunshen sudah mengaku, anak itu memang miliknya. Apa kamu salah dengar? Aku juga baru tahu hari ini. Xie dan Yunshen sudah mengaku. Xiaoye, apa yang dikatakan ibu mertua itu benar? Kamu hamil? Benar bukan anak Yunshen? Ibu mertua, maaf. Sungguh maaf. Aku tahu kamu pasti sangat marah sekarang. Tapi, Yunshen tahu soal ini? Bagaimana pendapatnya? Apa pendapatnya masih penting sekarang? Meskipun dia bisa menerima, coba bayangkan kalau kamu. Bisakah kamu menerima seorang wanita yang penuh kebohongan? Dan mengandung anak pria lain, menikah ke keluarga kamu? Jodoh antara kedua keluarga kita sampai di sini saja. Kalau ada waktu dalam beberapa hari ini, uruslah perceraian. Tante. Sebelum kamu pergi, ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku selalu merasa kamu benar-benar seorang ibu yang baik. Kemudian, kamu memperhatikan dan merawatku. Bahkan saat kamu peduli pada anakku, hatiku sungguh merasa bersalah. Aku tahu yang kulakukan salah, tapi di dalam hatiku masih tersimpan sedikit harapan. Andai saja anakku nanti punya kakek nenek yang baik padanya, dan juga seorang ayah. Betapa indahnya itu. Karena itulah, aku nekat ingin hidup bersama keluarga kalian. Meski aku sudah berbohong, yang tak termaafkan, tapi perasaanku tulus. Kamu pikir hanya perasaanmu yang tulus? Perasaanku dan Yunshen mana yang tidak tulus? Justru karena itulah, penipuanmu jauh lebih menjengkelkan. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan masa depan anakmu. Apakah kamu pernah berpikir tentang perasaan Yunshen? Jika ada orang yang tahu dia membesarkan anak dari pria lain, apakah dia masih bisa mengangkat kepalanya? Bu. Maaf. Jika kamu mau marah, marahi aku saja. Maaf. Semua ini salah ibu yang tidak bisa melindungimu. Maafkan ibu, maaf. Kamu tahu kemana Xie pergi? Aku sudah mengirimnya kembali ke rumah orang tuanya. Bukan.
Dan, aku sudah memberitahu semua hal ini kepada ibunya. Kalian tidak akan bertemu lagi mulai sekarang, lupakan dia saja. Aku tidak akan menyerah padanya. Jika kamu berani pergi mencarinya hari ini, keluargaku, jangan pernah pulang lagi mulai sekarang. Apakah hamil itu sebuah dosa? Bu, apa yang kamu lakukan terhadap Xie sekarang? Apa bedanya dengan apa yang kakek lakukan padamu dulu? Kamu, ada apa kamu kesini? Maaf Bu, kemarin ibuku datang kemari. Pasti sudah berkata banyak hal yang menyakitkan ya? Aku minta maaf atas perbuatannya. Menyembunyikan hal dari ibuku. Awalnya aku yang pertama kali usulkan, tapi sekarang justru kamu dan Xie yang harus menanggung semua ini. Kamu yang usulkan? Kamu pikir hidup ini main-main ya? Kamu pikir jika kamu berpura-pura jadi ayah anak ini, aku akan berterima kasih padamu? Bukan begitu Bu, meskipun awalnya kita berbohong. Tapi sekarang, aku sungguhan dengan perasaanku. Aku ingin hidup bersama dengan Xie. Apakah itu mungkin? Dulu aku menerima Xiaoye masuk ke keluargamu, karena aku percaya dengan karakter kamu dan ibumu. Karena itu aku bersedia menerima Xiaoye menikah ke keluarga kalian. Tapi sekarang terjadi hal seperti ini, menurutmu Xiaoye masih bisa hidup dengan baik di keluargamu? Nanti setelah anaknya lahir, masih bisa tumbuh dewasa dengan bahagia di keluarga kalian? Beberapa hari lagi, selesaikan perceraiannya. Jangan bertemu lagi mulai sekarang. Apalagi yang kamu inginkan saya? Bu, ayo masuk bicara. Jadi, ayah dari anak itu. Benar kamu ya? Benar Bu. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada Xie. Kalau begitu kamu datang kemari hari ini, mau apa? Aku datang kali ini untuk mencari Xie dan berbaikan. Saya pikir, anak lebih baik tumbuh besar di samping orang tua kandungnya. Bagaimana menurutmu, Tante? Yo Yu Chuan. Kenapa kamu tidak menyebut soal kamu pacaran 7 tahun lalu, malah selingkuh? Selingkuh? Aku tahu, aku benar-benar menyesal akhir-akhir ini. Waktu itu aku terbawa nafsu. Jangan omong kosong lagi antara kita. Tidak mungkin. Tidak boleh. Karena aku adalah ayah kandung anak ini, maka seumur hidup kita ditakdirkan terikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian tidak setuju, aku akan datang setiap hari mulai sekarang. Apa kamu pernah memikirkan Yunshan? Kalau ada yang tahu, dia membesarkan anak orang lain, apa dia masih bisa angkat kepala? Karena aku adalah ayah kandung anak ini, maka seumur hidup kita ditakdirkan terikat, tidak bisa dipisahkan. Xie, kamu di mana? HM, di rumah. Yun Shen. Besok aku mau keluar refreshing. Oke. HM, sunyi sekali. Akhirnya, cuma kita berdua. Iya, cuma saat bersamamu. Aku bisa santai seperti ini. Aku juga. Guyun Shen. Setelah anak kita lahir nanti, menurutmu, nama apa yang bagus? Gunian Si. Guyun Shen. Aku terus berpikir, kalau kita diberi kesempatan lagi, apakah kita akan bertemu lagi? 100 kali pun, kita pasti akan bertemu. Kamu yakin banget? Tentu, karena lain kali, pasti aku yang cari kamu. Aku tidak akan berhenti sampai ketemu. Kamu di rumah dulu, tunggu aku cari rumah yang cocok. Nanti aku jemput.
Ah, HM. Hati-hati di jalan. Siye. Aku cinta kamu. Kamu kenapa? Di saat seperti ini, bukannya kamu harus bilang, aku juga cinta kamu? HM. Beberapa kata. Tunggu sampai kita ketemu lagi nanti. Baiklah. Dah. Yunshen. Dah. Selamat malam. Jadi, waktu itu benar-benar perpisahan ya? Bosku, kamu sudah mencari istri selama 5 tahun. Masih belum ketemu, jangan-jangan dia sudah ke luar negeri? Setelah selesai cari di dalam negeri, baru cari di luar negeri. Lalu kenapa kita selalu datang ke desa kecil kumuh ini? Kamu sudah cari berkali-kali di sini. Di sini, kampung halamannya. Kamu bawa mobil ke pintu masuk desa. Aku cari lagi. Oke, Paman, mau beli semangka? Ham, Bu, ada yang mau beli semangka?